Ya, selamat datang kembali di seri video hidroinformatika bersama saya. Untuk video kali ini, kita akan coba untuk mendapatkan data rangkuman proyeksi climate change dari website IPCC. Nah, kenapa disebut rangkuman? Karena data yang akan kita dapatkan nanti adalah data untuk end user atau untuk masyarakat awam yang kemudian mungkin sebagian bisa digunakan untuk riset ya, termasuk untuk kebutuhan kita. Nah, mari kita menuju ke browser masing-masing. Nah, di sini silakan untuk di Google misalnya, silakan gunakan keyword interaktif PCC Atlas. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di hasil yang pertama paling atas pasti dia akan menuju ke website yang kita maksud, yaitu adalah website interaktif Atlas IPCC. Nah, teman-teman bisa langsung memilih ini ya. Jadi hati-hati untuk pemilihan sub menu dari interaktif Atlas ini, karena sebagian mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Misal contoh ya, ini ada dua untuk yang di sini. Yang pertama Regional Information Advanced, dan yang kedua adalah Regional Synthesis. Nah, yang kita inginkan dapatkan adalah yang advance ya. Jadi untuk data raw-nya, untuk data GIS seperti TIFF atau yang lain bisa kita dapatkan. Nah, sedangkan untuk regional synthesis ini adalah data mungkin data yang kemudian tidak bisa kita dapatkan ya untuk file GIS yang kita inginkan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini hanya summary atau rangkuman dari apa yang ditemukan oleh IPCC. Nah, yang kita ingin dapatkan adalah representasi dari spasial, di mana yang pertama ini ya, jadi jangan sampai salah. Nah, untuk website ini adalah ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk pilihan kolom pertama adalah pilihan kolom dataset. Silakan teman-teman pilih antara CMIP 6, CMIP 6, atau CMIP 5, ataupun CORDEX yang merupakan downscaling dari CMIP 5. Nah, jika kalian inginkan yang terbaru, maka silakan dipilih CMIP 6. Nah, sedangkan untuk CORDEX ini dia memiliki resolusi yang lebih bagus, sekitar 20 km. Nah, sedangkan CMIP 6 ini mungkin di antara 100 km sampai 200 km. Nah, nanti kita lihat bagaimana 100 km itu tersedia untuk Indonesia, khususnya pulau-pulau kecil seperti Pulau Jawa. Nah, dipilih model projection. Lalu untuk variabel, silakan untuk studi kita di kelas, kita fokus pada, kita fokus pada parameter hujan harian maksimum tahunan ya. Maka bisa dipilih untuk RX one day ya. Jadi jangan sampai salah, untuk indeks yang kita gunakan maksimum one day precipitation atau RX one day. Nah, silakan diklik. Lalu untuk quantity skenario, silakan untuk periodnya jika diinginkan sampai 2100, atau spesifik penambahan ini ya, suhu ya. Jadi bisa dipatok apakah nanti pada suhu maksimal 2 derajat Celcius, 3 derajat Celcius, atau 4 derajat Celcius. Nah, coba kita gunakan untuk periode saja sampai 2100. Nah, untuk skenario berturut-turut dari atas sampai ke bawah adalah dari mitigasi yang baik, artinya masa depan akan tidak untuk fossil fuel minim digunakan dan negara bisa menekan penggunaan karbon. Nah, itu untuk SSP 126. Nah, sampai ke bawah ini adalah skenario pesimis di mana negara tetap menggunakan energi yang tidak terbarukan dan tingkat ekonomi semakin masif. Nah, untuk baseline ini adalah perhitungan relatif change atau perubahan relatif terhadap baseline yang kita pilih. Bisa mungkin dipilih sampai 2010. Jadi perbandingan antara 2100 sampai perbandingan antara 2100 dengan kondisi historical sampai 2010. Nah, untuk season bisa dipilih saja annual. Nah, teman-teman bisa pilih untuk season tertentu. Nanti silakan coba-coba. Nah, oke, sudah kita pilih masing-masing. Untuk uncertainty, simple, advance, boleh mungkin advance. Untuk region set mungkin boleh yang ini. Nah, tapi pada akhirnya akan kita download data TIFF ya, yang kemudian bisa kita buka di
QGIS atau ArcGIS. Oke, sudah kita dapatkan. Oke, silahkan menuju ke folder download. Nah, silahkan kemudian buka folder teman-teman, file teman-teman dengan menggunakan aplikasi GIS yang kalian miliki. Oke, mungkin sini. Oke. Nah, ini file yang kita tadi download, silahkan di drag. Nah, ini kemudian merupakan besaran perbedaan relatif terhadap baseline. Nah, jadi perbedaan antara future projection 2100 dengan baseline sampai 2010. Nah, ini bisa kita cek ya. Nah, bisa kita mungkin tambahkan juga untuk layer yang lain untuk bisa mengetahui mungkin lokasi kita ada di mana. Oke. Nah, jika teman-teman memiliki titik perbandingan yang ingin kalian ketahui seberapa perbedaan hujan maksimum tahunan rata perbandingan antara 2100 dengan 2010, silahkan misalnya salah satu titik di sini ya. Oke. Tandain mungkin di sini. Silahkan buka untuk sini. Nah, silahkan tandain dan mungkin bisa dilihat koordinat di sini ya. Atau teman-teman membuat SHP, titik atau poligon terserah. Nah, dari sini bisa kita dapatkan informasi, misalnya kita ingin dapatkan seberapa perbedaan di titik ini misalnya. Mungkin teman-teman bisa pilih, lalu mungkin di QGIS bisa menggunakan identify features, lalu diklik. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk perubahan relatif adalah positif 26%. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin kalikan faktor koreksi, maka 0,26 atau 26% ini ditambahkan ke produk historical kita atau data seri hujan maksimum tahunan yang teman-teman dapatkan. Nah, misalnya saya sudah mempunyai data hujan harian maksimum, misalnya di sini. Oke. Nah, faktor yang kita gunakan adalah 26% untuk penambahan seperti yang kita dapatkan di sini tadi di titik ini. Nah, masing-masing titik berbeda. Mungkin ya, teman-teman bisa memvisualisasikan ini dengan lebih baik jika sebelumnya ini abu-abu gitu ya. Bisa kalian ganti, diklik, lalu kita ganti untuk colornya, middle band shadow color. Nah, mungkin seperti ini. Oke, kita apply. Maka terlihat untuk gradasi warnanya ya. Untuk Pulau Jawa dia hanya terdiri dari sekian grid saja ya. Oke, coba kita compare. Teman-teman bisa overlay mungkin dengan shape file agar terlihat garis-garis batas antara land dan ocean. Nah, oke. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan untuk faktor koreksi misalnya di satu titik dia sebesar 26% untuk perubahan RX1D atau hujan maksimum tahunan di tahun 2100 relatif terhadap 2010. Oke, jadi kita kembali ke data hujan harian maksimum tahunan. Misalnya kita gunakan data GPM. Nah, di sini ada faktor misalnya 1 tadi 0,26 gitu ya. K1 tambah 0,26. Oke, 0,26 ini adalah peningkatan RX1D atau hujan maksimum tahunan rata hingga tahun 2100 dibandingkan dengan historical. Oke, jadi kita memiliki faktor 1,26 untuk mengkoreksi data ini ya. Nah, patut dicatat bahwa untuk perhitungan seperti ini hanya untuk mempermudah, dan asumsi adalah distribusi untuk fluktuasi data hujan harian maksimum tahunan di masa depan itu sama persis dengan data yang saya miliki untuk misalnya saya gunakan GPM ini. Oke, misalnya kita
Oke. Nah, jadi untuk asumsi perhitungan semacam ini hanya menggeser min atau rata dari Oke, satu ini bukan. Oke. Nah, jadi hanya ada penambahan atau pergeseran dari distribusi Jan di historical atau di data GPM ini untuk kemudian lebih besar di masa depan, tapi dengan distribusi yang sama, dengan varian yang sama, standar deviasi yang sama, tapi dengan min yang berbeda. Misal kita plot ya. Maka secara sederhana dia ada penambahan sebesar 1,26% atau 126% ya dari data historis. Nah, tapi mungkin untuk lebih benarnya harus diolah data harian ya untuk future projection. Jadi untuk varian, standard deviation, lalu jenis distribusi yang terpilih itu pasti akan berbeda di masa depan. Nah, tapi untuk untuk edukasi awal mungkin bisa kita secara sederhana hitung seperti ini. Nah, misal kita hitung min-nya, maka dia akan enam. Kalau kita bagi ya, dia akan kembali ke 1,26. Ini adalah faktor yang kita gunakan untuk menaikkan atau menggeser min dari data historis menjadi data yang seolah-olah membesar 1,26 kali di masa depan. Baik, itu mungkin silahkan diterapkan di perhitungan masing-masing. Tapi perlu diingat ini hanya demonstrasi sederhana untuk perhitungan yang sesungguhnya harus menggunakan data harian di masa depan. Baik, terima kasih untuk video kali ini cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.